Nama saya Fatul Hawari, saya akan menjelaskan tentang perkembangan wireless LAN. Pertama, sejarah wireless LAN. Tahun 1970, IBM mengeluarkan hasil percobaan WLAN dengan infrared. Perusahaan lain seperti Hewlett Packard atau HP menguji WLAN dengan radio frekuensi. Tahun 1985, FCC sebagai Badan Regulasi Teknologi Komunikasi Amerika Serikat menetapkan pita ISM band yang meliputi pita industrial, scientific, and medical, tapi tidak berlisensi. Tahun 1990, WLAN dapat dipasarkan dengan produk yang menggunakan teknik split spectrum pada pita ISM frekuensi terlisensi, yaitu 18-19 GHz, dan teknologi infrared dengan data rate lebih dari 1 Mbps. Tahun 1997, lembaga asosiasi IEEE membuat spesifikasi standar WLAN pertama, yaitu diberi kode 802.11. Peralatan melalui standar 802.11 dapat bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Pada bulan Juli tahun 1999, IEEE kembali mengeluarkan spesifikasi baru bernama 802.11b dengan kecepatan data teoretis maksimal yang mencapai 11 Mbps. Pada saat bersamaan, IEEE membuat spesifikasi baru 802.11a. Pada tahun 2002, IEEE membuat spesifikasi baru yang dapat menggabungkan kelebihan 802.11b dan 802.11a. Spesifikasi tersebut diberi kode 802.11g. Pada tahun 2006, 802.11n dikembangkan dengan menggabungkan teknologi 802.11b dan 802.11g. WLAN mempunyai pengertian adalah suatu jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi radio untuk komunikasi antar perangkat komputer dan akhirnya titik akses yang merupakan dasar transisi radio dua arah yang tipikalnya bekerja di bandwidth 2,4 GHz atau 5 GHz. Biasanya kebanyakan memiliki kualifikasi Wi-Fi IEEE 802.11b atau akomodasi IEEE 802.11g dan menawarkan beberapa level keamanan seperti WEP atau WPA. Spesifikasi dari 802.11. Spesifikasinya dapat dilihat dari tabel. 802.11b memiliki kecepatan 11 Mbps yang bekerja pada frekuensi band 2,4 GHz. 802.11a memiliki kecepatan 54 Mbps yang bekerja pada frekuensi band 5 GHz. Spesifikasi 802.11g memiliki kecepatan 54 Mbps yang bekerja pada 2,4 GHz. Sedangkan 802.11n yang merupakan spesifikasi baru memiliki kecepatan 100 Mbps yang bekerja pada frekuensi band 2,4 GHz. WLAN memiliki cara kerja, yaitu pertama, WLAN sendiri menggunakan electronic airwave atau radio atau infrared untuk menukarkan informasi dari satu titik ke titik lainnya tanpa harus tergantung pada sambungan secara fisik. Gelombang radio biasa digunakan sebagai pembawa karena dapat dengan mudah mengirimkan daya ke penerima. Data yang ditransmisikan dengan cara ditumpangkan pada gelombang pembawa sehingga bisa diekstrak pada ujung penerima. Data ini umumnya digunakan sebagai pemodulasi dari pembawa oleh sinyal informasi yang sedang ditransmisikan. Begitu data sudah dimodulasikan pada gelombang radio pembawa, sinyal radio akan menduduki lebih dari satu frekuensi. Hal ini terjadi karena frekuensi atau bitrate dari informasi yang memodulasi ditambahkan pada sinyal carrier. Arsitektur WLAN. WLAN memiliki arsitektur yang pertama adalah IBSS atau Independent Basic Service Set. IBSS adalah bentuk sederhana wireless LAN yang terdiri dari beberapa node, masing-masing bisa saling melihat yang lain, peer-to-peer, dan tidak ada yang bertindak sebagai access point. Access point sendiri adalah perangkat yang menjadi sentra koneksi dari klien ke ISP atau Internet Service Provider.
Pada gambar di bawah pojok ini tidak terdapat access point. Jadi apabila satu komputer lain ingin melakukan pertukaran dengan komputer lain, maka mereka bisa saling terhubung tanpa harus melewati access point terlebih dahulu. Yang kedua, Basic Service Set atau BSS. BSS merupakan kondisi yang diimplementasikan di perangkat access point. Seluruh node melakukan transmisi ke access point dan disebar ke node lain. Jadi BSS ini hampir sama dengan IBSS. Hanya saja BSS jika ingin melakukan pertukaran data dari satu komputer ke komputer lain, maka harus melewati access point terlebih dahulu. Dapat dilihat dari gambar di bawah. Jadi di mana di tengah-tengah access point bisa sebagai stasiun sentral untuk menghubungkan antara komputer satu ke komputer lain. ESS, Extended Service Set. ESS sendiri terdiri dari beberapa BSS yang masing-masing mempunyai access point. Access point dihubungkan satu sama lain menggunakan DS atau Distribution System. Biasanya berupa Ethernet, LAN atau teknik lainnya. Biasanya digunakan warnet dalam membangun jaringan internet. Selanjutnya perangkat wireless LAN. Perangkat wireless LAN terdiri dari yang pertama access point. Access point sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa access point adalah penghubung dari antara klien dengan ISP atau Internet Service Provider dalam melakukan pertukaran data. Alat access point mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai jembatan atau bridge antena, jaringan wireless, dan jaringan kabelan melalui konektor RJ45 yang umumnya tersedia di belakang access point. Yang kedua, sebagai jembatan antar jaringan wireless, biasanya dipakai penghubungan komputer klien. Beberapa access point mempunyai fungsi kompleks seperti routing, DHCP server, firewall, proxy server, semua menjadi satu dalamnya. Ya, dapat dilihat access point contoh access point. Yang pertama yang lebih terkenal adalah TP-Link dan Linksys. Yang kedua, NIC Wireless, PCI Wireless Card. Wireless PCI adapter merupakan perangkat yang hampir sama dengan wireless USB adapter. Wireless PCI adapter hanya dapat dipakai pada sebuah PC karena berupa card yang dapat dipasang pada slot PCI pada PC. Yang kedua, USB Wi-Fi merupakan eksternal adapter yang dihubungkan langsung melalui port USB. PCMCIA Wireless Card adalah media kartu dengan sisipan SIM card untuk melakukan koneksi internet melalui frekuensi GSM atau CDMA. Di bawah terdapat contoh dari NIC wireless. Yang pertama PCI Wireless Card, yang kedua USB Wi-Fi, yang ketiga PCMCIA Wireless Card. Antena. Yang ketiga adalah antena. Antena berfungsi untuk menyebarkan sinyal pada antena eksternal, digunakan untuk menyambungkan titik-titik jarak jauh beberapa kilometer. Antena bawaan radio pemancar biasanya jarak jangkauan hanya beberapa puluh meter. Ada 3 jenis antena yang digunakan, yaitu antena omnidirectional, semi-directional, dan high-directional. Di bawah adalah contoh dari antena omnidirectional. Jadi antena omnidirectional ini memiliki pola pancaran ke segala arah dengan daya yang sama, sedangkan antena direksional memiliki pola pancaran yang satu arah tertentu, biasanya digunakan sebagai penghubung antar gedung. Selanjutnya modulasi WLAN. WLAN menggunakan radio frekuensi sebagai media transmisi karena jangkauannya jauh, dapat menembus tembok, mendukung teknik handoff, mendukung mobilitas yang tinggi, mengcover daerah jauh yang lebih baik daripada infrared, dan dapat digunakan di luar ruangan. WLAN menggunakan pita SM memanfaatkan teknik split spectrum yang meliputi DS atau FH. DS sendiri adalah teknik yang memodulasi sinyal informasi secara langsung dengan kode-kode tertentu atau deretan kode pseudo-noise atau PN dengan satuan chip. FH adalah teknik yang memodulasi sinyal informasi dengan frekuensi yang loncat-loncat atau tidak konstan. Frekuensi yang berubah-ubah ini dapat dipilih
oleh kode-kode tertentu. Wireless LAN memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan wireless LAN adalah mobilitas dan produktivitas yang tinggi. Jadi, wireless LAN memungkinkan untuk mengakses informasi secara real time, tapi masih dalam jangkauan wireless LAN. Fleksibel. Fleksibel dalam arti dengan teknologi wireless LAN sangat memungkinkan untuk membangun jaringan pada area yang tidak mungkin atau sulit dijangkau oleh kabel, seperti misalnya kota-kota besar yang tidak tersedia infrastruktur kabel. Yang ketiga, kemudahan dan kecepatan instalasi. Yang keempat, menurunkan biaya kepemilikan. Dengan satu akses point sudah bisa mencakup seluruh area dan biaya pemeliharaannya murah. Kekurangan dari wireless LAN adalah yang pertama adalah biaya perawatan mahal. Yang kedua, delay yang besar. Delay dalam arti di sini adalah masalah propagasi radio seperti terhalang terpantul dan banyak sumber interferensi. Tapi delay di sini dapat diatasi dengan teknik modulasi, teknik antena diversity, dan teknik spektrum. Yang ketiga, kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Yang keempat, keamanan data atau kerahasiaan kurang terjamin. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih dan meminta maaf jika ada kesalahan kata dari saya.